Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita semua. Berjumpa kembali dengan kami, program Terjemah Al-Quran, metode 3-in-1 di channel Paham Quran. Pada kesempatan kali ini, kita masuk jilid 2 atau juz 2 dari program Terjemah Al-Quran metode 3-in-1. Baiklah, sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sekarang kita bahas satu persatu arti kata. Pertama, qad sungguh. Naro kami melihat. Ciri pelaku kami huruf nun di awal kata. Maka ini kata bentuk sedang karena ciri pelakunya di awal kata. Taqalluba penengadahan. Wajhi wajah. Kamu. Jadi wajhika dua kata tulisannya bersambung. Fi di as-sama'i langit. Nah, kalau kita gabung menjadi qad nara taqalluba wajhika fis sama'i. Artinya, sungguh kami melihat penengadahan wajahmu ke langit. Kemudian fa artinya maka, la sungguh, nuwalliya kami akan memalingkan. Ciri pelaku kami nun di awal kata, maka ini bentuk sedang. Na atau nun tasdid benar-benar satu kata sendiri. Kamu. Qiblatan, kiblat. Tardo, kamu menyukai. Ciri pelaku kamu, huruf ta di awal kata, maka ini bentuk sedang. Hanya. Kalau kita gabung menjadi falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Artinya, maka sungguh benar-benar kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu menyukainya. Fa maka walli palingkanlah wajah kamu. Syatra arah al-masjidi masjid al-harami haram. Kalau kita gabung fawalli wajhaka syatral masjidil haram, artinya maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kemudian wa dan haitsuma satu kata artinya di mana saja. Kuntum kalian berada. Ciri pelaku kaliannya tum di akhir kata ini bentuk telah karena ciri pelakunya di akhir kata. Kalau kita gabung wa haitsuma kuntum artinya dan di mana saja kalian berada. Fa maka
Wallu, palingkanlah, wujuha, wajah-wajah, kum, kalian. Syatra, arah, hu-nya. Kalau kita gabung menjadi fawallu wujuhakum syatrah. Artinya, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Wa, dan inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang utu, mereka diberi. Ciri merekanya waw sukun dan alif di akhir kata. Maka ini bentuk telah, karena ciri pelakunya di akhir kata atau di belakang. Al-kitaba, kitab. Kalau kita gabung menjadi wa innal ladzina utul kitaba, artinya dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab. La, sungguh, ya'lamuna, mereka mengetahui. Ciri mereka sebagai pelaku, huruf ya di awal kata ditambah waw sukun dan na di akhir kata. Anna, sesungguhnya, hu, dia, al-haqqu, benar, min, dari, Rabbi, Tuhan, him, mereka. Jadi Rabbihim tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Nah, kalau kita gabung menjadi la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Artinya sungguh mereka mengetahui sesungguhnya dia benar dari Tuhan mereka. Kemudian wa, dan ma, tidak, Allahu, Allah, bi, dengan. Nah, kata ma tadi diartikan tidak karena bertemu dengan kata bi yang artinya dengan. Ghafilin, lalai, an, dari, ma, apa yang. Jadi amma tulisannya bersambung dua kata. Ya'maluna, mereka kerjakan. Ciri pelaku merekanya huruf ya di awal kata ditambah waw sukun dan na di akhir kata. Kalau kita gabung menjadi wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Artinya dan Allah tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Ketika ma diartikan tidak karena bertemu dengan bi, maka secara gabungan kata arti bi tidak disebutkan lagi. Setelah kita membahas arti kata maupun gabungan kata, sekarang kita bahas makna dari ayat 144 ini. Allah mengetahui bahwa Nabi selalu menengadahkan wajahnya ke langit untuk memohon kepadanya supaya kiblatnya dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah karena Nabi lebih suka menghadap kepadanya. Nabi lebih suka menghadap ke Ka'bah atau Masjidil Haram karena ia merupakan kiblat leluhurnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Allah mengabulkan permintaan Nabi dengan memerintah untuk menghadapkan wajahnya ke arah Masjidil Haram. Perintah untuk menghadap ke arah Masjidil Haram tidak hanya berlaku untuk Nabi saja, tetapi juga untuk pengikutnya yang beriman. Sementara orang-orang yang diberi kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, sebenarnya mereka tahu bahwa perintah untuk menghadap ke arah Masjidil Haram merupakan perintah dari Tuhan, bukan semata-mata keinginan Nabi. Mereka mengetahui itu dari kitab mereka, karena Allah telah menyampaikan bahwa Nabi yang akan diutus nantinya akan menghadap ke kiblat leluhurnya, yaitu Ibrahim. Allah tidak lalai atau lengah dari perbuatan mereka. Artinya Allah selalu mengawasi
tindak tanduk mereka dan akan memberi balasan atas perbuatan mereka. Jadi memang perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Masjidil Haram memang itu keinginan Nabi. Karena Nabi lebih suka untuk menghadap ke arah Masjidil Haram, karena Masjidil Haram merupakan kiblat di mana Nabi Ibrahim dulu menghadap. Tetapi meskipun Nabi punya keinginan dan lebih suka untuk menghadap ke arah Masjidil Haram atau ke Ka'bah, tetapi tidak serta-merta Nabi langsung menghadap dengan kemauannya sendiri. Dia meminta kepada Allah. Dan Allah pun mengabulkan permintaan Nabi untuk berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Masjidil Haram. Sebenarnya orang-orang yang diberi kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, tahu bahwa memang kiblat Nabi sesungguhnya itu ke arah Masjidil Haram. Cuman ini menjadi celah bagi mereka untuk mengejek, menjatuhkan Nabi dengan pindah kiblatnya Nabi dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Padahal mereka sebenarnya sudah tahu dari kitab mereka. Allah sudah sampaikan dalam kitab mereka, baik Taurat maupun Injil. Nah, terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani atau ahli kitab yang selalu mencari-cari kesalahan dari Nabi dan para sahabat, orang-orang mukmin, Allah tidak lalai terhadap perbuatan mereka. Allah akan membalas apa yang mereka lakukan, termasuk selalu mencari-cari kesalahan, baik kesalahan Nabi maupun orang-orang mukmin. Nah, sekarang kita mengulangi arti rangkaian atau gabungan kata. Qad nara taqalluba wajhika fis samai. Artinya, sungguh kami melihat penengadahan wajahmu ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Artinya, maka sungguh benar-benar kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu menyukainya. Kalau kita gabung, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, artinya maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kalau kita gabung, wahaitsuma kuntum, artinya dan di mana saja kalian berada. Kalau kita gabung menjadi fawallu wujuhakum syatrah, artinya maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Kalau kita gabung menjadi wa innal ladzina utul kitaba, artinya dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab. Nah, kalau kita gabung menjadi la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, artinya sungguh mereka mengetahui sesungguhnya dia benar dari Tuhan mereka. Kalau kita gabung menjadi wa mallahu bighafilin amma ya'malun, artinya dan Allah tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Ketika ma diartikan tidak karena bertemu dengan bi, maka secara gabungan kata arti bi tidak disebutkan lagi. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ikuti video-video kami yang lain. Terima kasih. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.